9 bersekolah SD di SD Negeri 1 Karangan. Sekolah itu pulang dari Bumi Harjo ke kampung saya itu nggak ada sepeda, nggak dijemput orang tua, jalan kaki 6 jam. Jadi ada motornya tinggal di rumah. Jadi saya ngojek lah. Karena ngojek bolak-balik dari 98 sampai tahun 2000, 2 tahun. Saudara, visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2020-2024 telah menetapkan 7 agenda pembangunan. Pada agenda pembangunan yang ketujuh, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, bila kita komparasi dan kita kolaborasikan dengan visi Waikanan Unggul dan Sejahtera, pada misi ketiga yakni meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia daerah. Tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Waikanan, yakni visi unggul dan sejahtera. Dalam upaya kita meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga membangun sumber daya manusia, termasuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang saat ini tengah menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Waikanan. Untuk itu pada kesempatan kali ini telah hadir di studio kami Pak Sarwani, beliau putra daerah Waikanan. Apa kabarnya hari ini Pak Sarwani? Alhamdulillah, Bung Edward sehat. Sehat ya. Ini agak menarik karena beliau merupakan salah satu putra daerah Waikanan dari Karangan Bahuga yang malang melintang. Saya baca sejarahnya agak sedikit perjuangan cukup melelahkan sehingga kembali lagi ke Waikanan, pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas kelas 3 Gunung Sugih, kemudian kembali ke di Kabupaten Waikanan. Ini Pak Sarwani, sebelum kita ke esensi obrolan kita, langkah-langkah strategis kita di Kalapas Waikanan, di Lapas Waikanan, kita boleh dong bercerita sedikit tentang masa kecil saat berada di Karangan ya, Karangan Bahuga. Nih kemudian motivasi apa sehingga berceritalah sedikit tentang perjalanan sehingga menjadi Kalapas Waikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun terima kasih pada All News Podcast di studio Belambangan Unggul telah mengundang kami baru ada waktu malam ini. Saya merasa sangat dihargai sekali, diundang secara khusus. Ini tim-timnya ini masih keluarga saya semua. Karena biasa ngomong bahasa Lampung, ini pas di depan kamera jadi bahasa Indonesia, kadang takut. Iya. Kami memang asli dari Bumi Agung, orang tua saya dilahirkan di Bumi Agung, kami tahun 79, bersekolah SD di SD Negeri 1 Karangan, melanjutkan SMP 1 Bahuga. Jadi karena jaraknya bisa 8 jam ya, dulu di tahun 92 itu, sehingga kami harus sekolah dan tinggal tempat kakek kami, masih saudara Pak Sidi Sawaludin itu, di Bumi Harjo. Jadi kami tinggal di sana, sekolah 3 tahun, setelah lulus dari SMP, kami tinggal ke Kota Bumi, tinggal tempat paman saya, Pak Mas Pardan dan Pak Haki Husin. Pak Haki Husin itu orang tuanya justru yang punya rumah studio ini, podcast ini. Bung Istian, Kadis Porapor, sekarang beliau pindah menjadi Kabid di KPU Provinsi. Ya, saya tinggal di rumah beliau 3 tahun menjalani sekolah. Alhamdulillah dulu kita dapat lulus terbaik waktu SMA, dulu dapat NIM ya dulu, Panas Murni. Dan saya mencoba waktu itu ikut keberuntungan, walaupun dalam hati saya mendaftar kuliah pun diterima itu belum tentu diambil. Tapi saya pengen membuktikan bisa nggak sih saya ini kuliah seperti orang. Akhirnya saya daftar 2 dulu, sastra Inggris Universitas Diponegoro dan
ekonomi manajemen Unila. Unila, Tahun oke. 98. Dan dua-duanya lulus. Alhamdulillah. Lulus. Tapi kalau dulu kan nggak ada telepon orang tua di Kanan ini kan. Kalau mau nelpon orang tua di Karangan itu kan dari Belambangan ini kan masih bisa 3 jam ke rumah itu. Dulu kan belum ada kendaraan motor atau apa, kita harus naik ojek dari Waituba. Dulu saya suka diantar oleh Om Sahdana, beliau dulu sering bawa saya naik motor, tapi sudah 3 periode, malah sekarang anggota DPRD Provinsi Lampung, betul. Beliau orang yang baik sekali, tidak pernah saya lupa. Pulang ke Lampung bercerita ke orang tua, gimana Buya? Saya bilang, saya terima gini. Buya itu sedih. Kata Buya, kalau kamu kuliah, adik-adikmu nggak sekolah. Ya sudah Buya, saya bilang. Akhirnya karena nggak diambil, teman-teman saya marah itu. Nah, kalau nggak diambil kan kuota teman-teman nggak dapat, dan kita dulu kayaknya ada semacam ini ya, sanksi ya. Ada kalau sanksi nggak ya. diambil, karena ada surat pernyataan harus diambil kalau diterima. Ya apa boleh buat kan, nasib kita ya belum semujur mempunyai rezeki, tapi saya yakin rencana Allah pasti yang terbaik. Kemudian selanjutnya saya lihat juga di CV-nya melanjutkan strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Jakarta. Itu tahun berapa itu, Pak Sarvani? Jadi setelah saya tidak bisa kuliah tahun 98, saya disuruh bapak saya ngikut kelamo saya. Jadi kalau dulu Ajo Iwan itu, sekarang itu Mayor Iwan Suhada, beliau itu terima tentara. Saya dulu paling takut sama beliau, karena kelamo kan, kalau pulang kampung itu kita namanya Lampung kan, kata nenek itu jangan duduk dekat Ajonya nanti, dimarah. Takut. Pas beliau pulang udah sama calon istrinya Mahagung Jemi itu, tahu-tahu disodorin Buya itu, udah kamu merantau aja katanya, terserah mau dikasih kerja apa, ikut Ajonya. Saya nggak tidur semalaman itu, gimana ceritanya saya mau serumah dengan orang yang dari kecil kita takut kan. Iya benar. Kita baru tamat SMA mau tinggal sama tentara kan. Akhirnya kami berangkat pas besoknya ngikut ke Depok. Nah, beliau masih tinggal di asrama waktu itu, jadi ada motornya tinggal di rumah. Jadi saya ngojek lah, karena ngojek bolak-balik dari 98 sampai tahun 2000, 2 tahun. Nah di tahun 2000 itu saya ikut sekolah kedinasan, daftar Akademi Ilmu Pemasyarakatan, alhamdulillah diterima. Sekolah 3 tahun, alhamdulillah dapat lulus terbaik waktu itu, dapat ranking, penempatan di Lapas Cipinang. Lapas Cipinang, oke. Di Lapas Cipinang, melanjut pendidikan S1 Hukum di Universitas Jakarta, terus dapat beasiswa S2 Hukum Pidana di Pajajaran, dan hari ini sedang disertasi S3 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ini motivasi apa nih buat adik-adik kita, kemudian saudara-saudara kita yang saat ini mempunyai cita-cita besar, kemudian keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Ini motivasi apa nih Pak Sarvani? Kalau saya lihat data dari angkatan saya 36 ya, mungkin dari semenjak ada sekolah kedinasan ini, memang saya belum menemukan orang Waikanan masuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Ini yang lahir di Waikanan, suku asli Waikanan, tinggal di Waikanan. Memang ya sampai berapa ya, 36, 46, 5, 20 tahun ke depan mungkin nggak ada, sampai ke belakangnya memang nggak ada yang mencoba masuk ataupun mungkin mencoba tapi lulus tadi. Saya kan punya datanya tiap angkatan. Motivasi saya untuk adik-adik, untuk masyarakat Waikanan, saya mengalami sekolah itu, pulang dari Bumi Harjo ke kampung saya itu nggak ada sepeda, nggak dijemput orang tua, jalan kaki 6 jam. Itu betul-betul butuh keyakinan. Sehingga kuliah tidak ada uang, tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu nggak gampang. Kita bisa survive dengan punya cita-cita yang masuk tetapi tidak dijalani.
Tapi dengan mudah keyakinan, kita yakinlah Allah itu ada. Ya, yakin menjalankan perintahnya, ibadah, menjalankan rukun Islam, ya, sholat, berdoa, puasa. Karena dulu saya hanya bercita-cita ketika lulus, saya berdoa, ya Allah, saya minta, karena dulu kan bisa jadi Kalapas Karutan itu sepertinya, wah keren ya, gitu kan, mimpin kabupaten. Saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan sebelum saya pensiun bisa jadi kayak orang jadi kepala rutan. Tapi Allah punya takdir lain, saya di umur 36, ya alhamdulillah ya. Ya nggak ada yang pakai praktek-praktek tidak terpuji, nyogok, pakai uang ataupun ada saudara atau siapa. Tapi kebaikan dari Allah, senior-senior saya, dari alumni senior-senior saya yang memberikan kepercayaan, itu yang harus saya jaga. Yakinlah kalau Allah itu pasti ada untuk kita yang bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih Pak Sarpani kehadirannya di kesempatan kali ini. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan masih betah di kampung halaman. Nah, sukses selalu. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kalapas Waikanan, Sarpani, AMD IP, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Waikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.